Inspirasi kebaikan kita kali ini kembali datang dari kota Situbondo di Jawa Timur, tepatnya dari sebuah desa yang bernama Desa Tribungan yang berada di Kecamatan Mangaran, Situbondo. Di mana di tempat ini terdapat sebuah organisasi yang bernama KDD, yang artinya Kelompok Difabel Desa, yaitu sebuah organisasi yang lahir karena adanya kerinduan dari para warga difabel desa untuk bisa memberikan sumbangsi positif bagi masyarakat yang ada di sekitar mereka. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, lalu seperti apakah persisnya kegiatan yang dilakukan oleh KDD ini? Mari kita simak liputannya berikut ini. Semangat itu yang saya perlukan untuk teman-teman KDD. Bagaimana kita membangkitkan semangat teman-teman yang lain. Para SDM di Desa Tribungan harus dibangkitkan semangatnya dalam berkreasi. Nah, makanya desa ini dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu sampai 4 tahun yang lalu sudah menjadi desa inklusi. Apa itu desa inklusi? Berkali-kali saya sampaikan, desa yang menerima siapapun tanpa melihat latar belakangnya. Siapapun masuk ke desa ini pasti diterima, mau itu bangsa siapapun silakan. Seperti teman-teman KDD kita terima, karena itulah menjadi desa inklusi.
Dan sahabat OB Indonesia, bertempat di Taman Wisata KK26 yang asri, yang berlokasi di Desa Olean, Kabupaten Situbondo. Saat ini kami sudah ditemani oleh 3 orang narasumber, di mana beliau-beliau ini adalah merupakan pengurus dari KDD, kelompok difabel desa. Betul ya Bapak-Bapak? Betul. Dan harus kami sampaikan terlebih dahulu, sahabat OB Indonesia, beliau bertiga ini tentunya adalah mewakili ya, karena dari info yang kami dapat, sebetulnya kepengurusan KDD ini ada 10 orang ya yang terlibat ya di KDD ya. Yang sayangnya yang lain tidak bisa hadir, jadi beliau-beliau ini mewakili kepengurusan dari KDD. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Go. Wah, terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk menerima kami. Dan kami sangat bahagia sekali di mana kedatangan kami yang kedua ini bisa disambut dengan sangat baik, sahabat OB Indonesia. Dan kami juga berharap kedatangan kami yang kedua ini bukan yang terakhir ya Bapak-Bapak. Karena ternyata ada banyak sekali orang baik di Situbondo ini, sahabat OB Indonesia. Dan Pak Supriyadi sebagai ketua dari KDD, tentunya pertanyaan pertama kami tujukan ke Bapak ya, untuk menceritakan Pak tentang sejarah dari KDD ini. Sejak kapan KDD ini dibentuk, dan cerita awalnya dulu seperti apa, Pak Supriyadi? Silakan Pak Supriyadi. Baik, terima kasih, Go. Baik, Pak. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Koko. Oke. Untuk KDD dibentuk sejak tanggal 15 bulan Mei tahun 2022, Go. Oke. Awalnya semua berawal dari kepemerintahan desa. Baik. Memiliki inisiatif untuk melibatkan difabel yang ada di desa untuk pembangunan desa. Oke. Karena dari dulu teman-teman difabel yang ada di desa belum pernah dilibatkan dalam pembangunan desa. Oke. Ya, diantaranya Musdes, Musrembangdes, dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di desa, Bu. Baik, luar biasa. Berarti inisiatif atau ide awal pembentukan dari KDD ini atas inisiatif pemerintah desa ya. Betul. Di mana tentunya melibatkan semua jajarannya ya, dari kepala desa dan aparat-aparat yang lain yang merasa selama ini warga difabel desa Trebungan ya, desa Trebungan ini tidak pernah dilibatkan. Jadi disitulah terpikir untuk membentuk KDD ini. Seperti itu saja ceritanya. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah desa berkolaborasi dengan Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo, yang disingkat dengan PPDIS, untuk mensosial dan mengadvokasi teman-teman difabel untuk ikut serta berperan dalam pembangunan desa untuk mewujudkan desa inklusi. Oh, seperti itu ya. Baik. Jadi pemerintah desa tidak melakukannya sendiri, tetapi menggandeng PPDIS tadi ya. Dan tujuan utamanya adalah untuk membentuk desa inklusi. Luar biasa. Dan memang betul itu Bapak-bapak. Sekedar info, sahabat OB Indonesia, kami kemarin memang sempat bertemu dengan Bapak Kepala Desa, di mana beliau ini memang dengan tegas dan sangat bangga menyampaikan kepada kami bahwa cita-cita beliau itu ingin mempunyai desa inklusi, begitu ya. Mengingat banyak warganya rupanya yang difabel ya. Seperti itu ya, luar biasa. Lalu Pak Supriyadi, kalau anggotanya sendiri dari KDD ini ada berapa? Baik, saya coba menjawab.
Untuk anggota kurang lebih 140 orang Go. Tuh. Nah, sebagian 10 orang itu dalam kepengurusan. Oke, Gitu. berarti anggotanya kurang lebih ada 140 orang, Betul. di mana yang terlibat dalam pengurusan ada 10 orang tadi ya. Dan apakah 140 orang itu hanya warga Desa Trebungan? Betul, hanya warga Desa Trebungan Go. Seperti itu ya. Betul. Dan terdiri dari lintas generasi. Dari lintas generasi, dari anak-anak hingga lansia itu. Oke, semuanya ada 140. Cukup banyak juga, luar biasa. Baik. Lalu Pak Supriyadi, sekarang hal yang juga ingin kami tahu tentunya adalah kegiatan-kegiatan ya yang dilakukan oleh kelompok difabel desa ini. Di mana dari info yang kami dapat rupanya ada banyak sekali ya. Wah, luar biasa sekali juga kegiatan-kegiatannya. Mungkin bisa di-share kepada kami semua Pak Supriyadi, kegiatan apa saja yang dilakukan oleh KDD ini. Baik Go, tentunya banyak sekali kegiatan yang kami telah laksanakan. Oke, ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali Go. Oke. Namun saya akan menjelaskan salah satu kegiatan yang saya terlibat. Baik, dan baik. nanti biar ditambahkan oleh teman-teman. Teman-teman yang lain ya. Oke, silakan Pak Supriyadi. Saya mengikuti pembelajaran kinesioterapi Go. Apa itu kinesioterapi, Pak? Kinesioterapi sendiri itu, kinesio itu berawal dari bahasa Yunani. Oke. Yang bahasa Yunaninya itu kinesi. Kinesi. Kinesi Baik. itu artinya pergerakan. Baik. Jadi kami kinesioterapi itu mempelajari unsur otot dan sendi. Oke. Bagaimana otot dan sendi itu yang masalah-masalah kesehatan yang terganggu di otot dan sendi. Oke, seperti itu ya. Jadi salah satu kegiatan dari KDD ini rupanya ada pelatihan ya untuk belajar kinesioterapi itu. Belajarnya di mana? Pak? Belajarnya ini ada dua opsi, Bu. Baik. Pertama dari Zoom. Oke. Zoom itu dilaksanakan setiap hari Senin Oke. jam 7 malam. Baik. Ini langsung diberi materi oleh dokter dari Jakarta itu. Baik. Dan kedua offline Go. Oke. Tempatnya di kantor PPDIS. Oke. Itu diberi materi dan langsung dipelajari oleh dokter yang sudah dipercaya oleh dokter yang di Jakarta yang berada di Situbondo. Baik. Gitu. Dan itu difasilitasi oleh PPDIS. Betul Go, Oke. difasilitasi. Tujuannya untuk apa Pak Supriyadi kalau boleh tahu? Mempelajari kinesioterapi itu. Saya menginisiatif karena di Situbondo itu belum ada kinesioterapi Go, dan saya memberanikan diri untuk belajar itu, dan fungsinya nanti kami akan mempraktikkan kepada teman-teman difabel khususnya Go, dan kepada masyarakat luasnya apabila ada gangguan pada otot dan sendinya itu. Luar biasa. Mengikuti pelatihan kinesioterapi yang tujuannya nanti setelah menguasai ilmunya nanti akan dipraktekkan kepada para anggota. Betul. Warga difabel Desa Trebungan. Luar biasa. Sebentar. Setelah menguasai lalu praktek kepada para anggota itu, apakah nantinya memungut biaya? Tidak Go, karena kami belajar dengan gratis Go. Oke. Jadi kami praktek juga harus gratis. Wah, luar biasa. Kecuali kalau melayani masyarakat umum ya. Begitu Go. Oke. Lalu ada apa lagi kegiatannya selain itu Pak Supriyadi? Biar teman saya yang menjelaskan. Oke, silakan Pak Asnawi rupanya. Di mana Pak Asnawi ini sahabat Indonesia ditunjuk sebagai wakil ketua dari KDD. Betul ya Pak? Betul, betul. Oke, betul. ayo apalagi Pak Asnawi yang bisa dijelaskan kegiatan dari KDD ini? Baik, terima kasih Go.
Oke. Selamat datang di desa kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kami dapat jelaskan, kami dan teman-teman selalu melakukan pertemuan aktif Oke. sepengurusan KDD Tribungan Oke, di setiap hari Sabtu sekali di kantor sekretariat kami. baik. Tujuannya untuk membahas rencana aksi KDD ke depan, gitu. Seperti itu ya? Ya. Waduh. Jadi salah satu kegiatan rutinnya para pengurus ini satu mela- minggu sekali. Iya, selalu melakukan pertemuan begitu, Oke. setiap minggu sekali, Dengan topik apa nih? Rencana aksi. Rencana aksi ke depan, Waduh, luar biasa. Dan itu dilakukan di sekretariat KDD ya, di mana kami juga sempat mengunjungi sahabat OB Indonesia. Wah, luar biasa sekali pemerintah Desa Trembungan ini, di mana salah satu ruangannya itu dibuat sebagai sekretariat ya, Ya, baik. untuk menyediakan wadah bagi teman-teman ini. Di sana mereka bisa belajar, bisa mengadakan rapat-rapat, sekaligus koordinasi dengan pemerintah desa tentunya ya. Betul. Keren, luar biasa. Lalu, ada apa lagi? Baik, biar teman saya yang menjawab begitu. Baik, siapa ini? Oh, Pak Basuki Rahmat. Nah, Pak Basuki Rahmat ini saya jelaskan terlebih dahulu, sahabat Indonesia. Rupanya ditunjuk atau bertanggung jawab di seksi sosial ya, Ya. dari KDD, di mana sehari-harinya beliau ini juga bekerja sebagai karyawan mebel bagian finishing. Waduh, bagian finishing ini tentunya orang yang berpengalaman nih. Luar biasa. Silakan Pak Basuki. Oke, siap. Terima kasih, Ko. Baik, baik. Ya, kegiatan kami ini membantu mendampingi masyarakat Desa Tribungan, Ko. Oke, membantu dalam hal apa, Bapak? Untuk pembuatan data-data kependudukan, Ko. Oke, jadi membantu mendampingi masyarakat apabila masyarakat itu membutuhkan bantuan untuk mengurus data-data kependudukan. Ya. Seperti apa itu? Ya, contohnya seperti pembuatan KTP, Oke, kartu keluarga, oke, KIA, dan akte kelahiran, Ko. oke. Dibantu, Iya, didampingi. iya, Ko. Apakah khusus hanya buat para warga yang difabel? Wah, tentunya non-difabel kita dampingi, Ko. Siap melayani juga. Wah. Itu salah satu kegiatan rutinnya ya, keren sekali. Tapi sebentar Pak Basuki, mengantar, mendampingi sampai selesai itu, Oh iya, tentunya itu juga membutuhkan waktu dan tenaga. Pertanyaannya sekarang, apakah Pak Basuki memungut biaya dengan melakukan itu? enggak, alhamdulillah gratis, Ko. Oke, gratis ya. Ya, Gus. Waduh, keren sekali. Tentunya sahabat Indonesia kita harus apresiasi hal itu, di mana banyak sekali di antara masyarakat kita yang pastinya juga awam ya, kadang takut gitu ya, takut karena tidak mengerti, tidak punya pengalaman ngurus itu ya opo nanti ya kan, Ya. berapa biayanya. Dan KDD ini hadir untuk membantu masyarakat dalam hal kepengurusan itu ya, keren, keren. Lalu apalagi Pak Basuki yang bisa dijelaskan? Dan ada lagi, kita ada pelatihan yang kemarin di bidang catering, Ko. Catering ya, Ya. seperti Ya, yang terlihat di kemarin. video awal Ya, itu ya. ya, betul. Oke. Itu yang ingin kami juga tanyakan Pak Basuki. Memangnya KDD ini punya usaha catering? Ya, alhamdulillah punya, Ko. Punya ya. Ya. Sejak kapan itu dibentuk? Kita sejak awal dibentuk, kita sudah ada rencana di usaha catering. Oke. Dan pelatihan-pelatihan kemarin itu yang luar biasa sekali juga sahabat Indonesia. Di video itu kita bisa melihat rupanya kegiatan itu juga melibatkan banyak orang ya. Ya, ya. Di mana mereka mendatangkan narasumber yang rupanya adalah ibu-ibu PKK Betul, Ko. dan diketuai langsung oleh Bu Lurahnya, luar biasa, memberikan pelatihan-pelatihan bagaimana cara membuat kue waktu itu ya, Ya, ya. bagi para warga difabel Ya, desa difabel. Trembungan ya. Betul. Yang tujuannya untuk apa sih? Ya, tentunya untuk usaha kami di KDD Tribungan, Ko. Oke. Untuk ada pemasukan lah. Nantinya seperti Ya, itu ya. ya. Setelah ahli, nantinya bisa berjualan dan berpenghasilan. Ya. Oke, keren. Keren. Lalu,
Ada apa lagi? Ini karena info yang kami dapat banyak sekali kegiatannya. Ini sampai kami datang ke Situbondo ini. Apalagi? Ini Bu, saya Bu. Oke, ditambahkan oleh Pak Supriyadi. Ini terus terang saja Pak Supriyadi, kami sampai datang ke sini karena mendapatkan info ini. Ini ada kegiatan yang luar biasa ini di Situbondo ini. Kegiatan-kegiatan yang keren yang melibatkan bapak-bapak sekalian ini. Ayo, apalagi? Nah, Pak tentunya Supriyadi. banyak sekali Bu yang kegiatan yang kami laksanakan. Baik, Selain yang teman-teman yang dijelaskan, oke. di antaranya ku yang kemarin telah terlaksana Baik. yaitu Tatengkun Bu. Apa Tatengkun itu, Pak? Tatengkun itu bahasa Maduranya Bu. Pastinya bahasa Madura ya, oke. Bahasa Indonesia itu pertunjukan itu Bu. Pertunjukan, oke. Artinya pertunjukan ya. Betul, pertunjukan itu dan semua yang terlibat adalah masyarakat sendiri Bu. Baik, baik. Dan pertunjukan Tatengkun itu dilaksanakan pada malam 1 Muharram. Untuk memperingati 1 Muharram. Betul, Bu. Oke, rupanya sudah menjadi tradisi itu ya. Betul. Oke, seperti apa acaranya, Pak? Rangkaian acaranya itu sebelumnya kita mengadakan pawai obor Bu. Pawai obor ya. Pawai obor, Oke. berjalan kaki sekitar kurang lebih 500 meter Baik, untuk menuju ke lokasi Tatengkun itu Bu. baik, baik. Setelah sampai di lokasi itu dihidangkan dengan musik-musik yang dari Hadra itu Bu. Oke, musik tradisional ya. Musik tradisional. Baik, baik. Yang istimewanya itu Oke. ada tamu dari Rusia. Waktu itu. Betul, Waduh, Bu. sampai ada tamu dari Rusia. Gimana ceritanya itu mereka terlibat? Mereka juga ikut pawai juga Bu. Ikut pawai juga. Ikuti Baik. pawai obor juga. Oke. Dan sesampai di lokasi juga menampilkan kreasinya juga Bu. Oke, luar biasa. Jadi tidak hanya melihat, tapi juga ikut terlibat ya. Betul. Sampai ke pertunjukannya juga tampil. Betul, Waduh, Bu. keren. Lalu Pak, Yang kami lebih membanggakan itu Baik. kami selalu dilibatkan dalam kepanitiaan. oke. Jadi kami tidak hanya untuk berpartisipasi dan memeriahkan Oke. namun juga dilibatkan dalam kepanitiaan. Waduh, keren tuh. Luar biasa. Jadi bisa digarisbawahi di sini, rupanya KDD ini tidak saja mempunyai agenda sendiri, tetapi juga selalu dilibatkan ya Betul. di setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa. Betul. Luar biasa. Dan hal itu sahabat OP Indonesia yang tentunya kami harapkan bisa menjadi teladan bagi desa-desa lain. Mari kita contoh pemerintah desa Trembungan ini, di mana mereka selalu memberi tempat bagi warganya, tidak pandang siapapun itu. Jadi yang para difabel pun sangat diperhatikan dan bahkan diberi ruang untuk ikut berperan mensukseskan kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda pemerintah desa ya. Keren. Baik. Itu saja yang bisa dijelaskan. Tentunya ada banyak lagi ya. Baik. Lalu pertanyaan kami selanjutnya nih, Pak Supriyadi. Kami percaya pastinya ada banyak sekali kegiatan dari KDD ini yang tidak bisa dijelaskan satu persatu, sahabat OP Indonesia, tapi yang harus dijelaskan selanjutnya nih. Nah, ini yang kami ingin tahu ya. Setelah berkegiatan selama kurang lebih 2 tahun, Pak Supriyadi, kesan atau pengalaman apa yang didapatkan oleh bapak-bapak sekalian ini? Oke, baik. Terima kasih Baik, Boleh saya bercerita sedikit? boleh silakan. Sebelum saya bergabung dengan KDD, saya untuk bertemu dengan banyak orang itu pemalu
awalnya pemalu. Betul, Tapi Bu. sekarang tidak, itu yang penting ya. Oke, silakan dilanjut. Setelah kami bergabung dengan KDD, banyak pelajaran-pelajaran yang kami serap, Bu, sehingga untuk berbicara di banyak orang dan pergi ke balai desa itu sendiri. Kalau kemarin-kemarin itu saya minta dibantu, minta didampingi. Minta didampingi. Iya, Sekarang betul. jadi mendampingi. Sekarang menjadi pendamping. Bu. Luar biasa, Bapak. Lalu, Pak? Ya, itulah Bu sebagian pengalaman yang saya alami Bu. Jadi saya menjadi lebih pede pada saat ini sehingga bisa duduk di sini bersama Kuku. Oke, luar biasa, Bapak. Tentunya seperti itu ya. Ya, Bu. Dari yang awalnya pemalu, tidak punya rasa kepercayaan diri, sekarang setelah terlibat di KDD, akhirnya bisa semakin pede dan bahkan melakukan peran yang baik nih di podcast kita kali ini. Luar biasa. Lalu kalau dari Pak Asnawi sendiri mungkin Baik. ada yang mau disampaikan? Silakan. Biar Dek Basuki yang akan menyampaikan. Oke, silakan Pak Basuki. Pengalaman apa Pak Basuki setelah terlibat dalam kegiatan-kegiatan ini ya, yang dialami ya, apa pengalamannya? Ya, oke, terima kasih Bu. Baik, Ya, kalau dari segi pengalaman tentunya banyak yang kami dapatkan Bu. baik, Baik secara di segi pengetahuan oke, dan juga pertemanan Bu. oke, Mungkin yang paling berkesan untuk saya atau untuk kami semua dari KDD Tribungan itu adalah dari pengakuan dari masyarakat dan pemerintahan Bu. seperti itu ya, Ya. luar biasa. Dan itu yang membuat Pak Basuki dan teman-teman ini bangga. Iya. Seperti itu ya. Ada pengakuan dari masyarakat dan juga pengakuan dari pemerintah desa. Tentunya seperti itu ya, Pak. Luar biasa, Bapak. Jawaban yang keren. Dan hal itu tentunya membahagiakan ya. Ya tentunya Bu, itu. Sangat membahagiakan Sangat, ya. Bu. Baik, baik. Lalu, Bapak-bapak, ini luar biasa sekali jawaban-jawaban Bapak-bapak tadi, di mana saya percaya, kami percaya sahabat Indonesia itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Rasa itu didapat begitu mereka diberi ruang. Dan mereka bisa membuktikannya dengan melakukan yang terbaik seperti itu ya. Ya. Sampai ada pengakuan dari masyarakat, luar biasa. Lalu Bapak-bapak, kami juga ingin tahu apa sih harapan dari Bapak-bapak sekalian ini untuk kedepannya. Dengan melakukan ini semua, dengan terlibat pada kegiatan-kegiatan tersebut dan juga terlibat dalam KDD ya, kelompok difabel desa. Apa yang diharapkan? Kami percaya pastinya ada pengharapan-pengharapan dari bapak-bapak sekalian ini. Siapa? Diawali dari Pak Ketua. Pak Ketua dulu. Oke, silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Ku. Oke. Harapan kami dalam pembelajaran yang selama 2 tahun kami lakukan bisa bersaing di perusahaan, di pemerintahan dalam kemampuan masing-masing gitu ya. Itu saja, Itu saja dulu. tidak ada yang lain. Oke. Harapan yang sederhana yang tentunya harus kita dukung bersama ya sahabat Indonesia. Harapan beliau mewakili teman-teman yang lain tentunya ya. Kedepannya KDD ini bisa semakin berdaya, anggotanya memiliki skill sehingga bisa bersaing dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan ya. Itu tentunya adalah hal yang luar biasa Pak Supriyadi. Dan apakah saat ini kalau saya boleh tahu nih ya, saat ini rasa kepercayaan diri itu sudah didapat? Sudah Ku? Sudah. Diberapa? Berarti sudah siap bersaing sekarang ya? Siap. Oke. Lalu dari yang lain, mungkin. Pak Asnawi. Oke, Bapak Asnawi sekarang nih. Oke, apa harapannya Pak Asnawi? Baik, terima kasih Ko. Oke, Harapan kami, tentunya harapan kami KDD Tribungan semakin maju dan bisa mandiri Ko. seperti itu. Seperti Oke, luar biasa. Tentunya
Itu adalah pengharapan kita semua ya Bapak-bapak, bisa semakin maju dan mandiri anggota-anggotanya ya. Saya percaya kalau dengan semangat seperti ini pengurusnya, tentunya anggotanya juga akan pada semangat semua. Dari Pak Basuki mau menambahkan harapannya, Pak Basuki? Ya, harapan kami semoga bermanfaat bagi masyarakat Desa Tribungan, Oke. baik difabel maupun non difabel. Oke, itu saja. Itu saja itu. Baik, luar biasa. Tentunya seperti itu Bapak-bapak, kehadiran Anda semua ini pastinya akan sangat membantu masyarakat Desa Tribungan. Seperti hal-hal tadi itu, hal yang luar biasa yang sudah dilakukan dengan mendampingi masyarakat itu bukan hal kecil, karena bagi masyarakat yang awam, mendampingi untuk kepengurusan data kependudukan itu adalah hal yang luar biasa untuk dilakukan ya. Oke, luar biasa. Dan Bapak-bapak, yang terakhir nih dari kami, karena kita sudah harus akhiri nih pertemuan kita kali ini, sudah cukup lama juga nih kita bincang-bincang ya. Yang terakhir, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian kepada pemirsa UB Indonesia yang melihat video kita ini. Adakah? Ada. Oke, silakan, silakan. Siap, terima kasih. Kami mewakili anggota KDD Tribungan Baik, untuk pemirsa OB Indonesia. Memberikan manfaat, janganlah menunggu kita untuk sempurna, tapi berikanlah manfaat selama kita bisa. luar biasa. Terima kasih Pak Basuki atas pesannya yang luar biasa tadi. Tentunya Bapak-bapak, kami akan selalu mendoakan ya, Amin. KDD ini kedepannya bisa semakin berkembang, Amin, amin, amin. lalu terlibat pada kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi, Ya. sehingga apa yang diharapkan oleh Bapak-bapak sekalian tadi nantinya bisa segera terwujud ya. Amin, amin. Luar biasa, sehat dan sukses selalu buat Anda semua. Dan sahabat UB Indonesia, seperti biasa, kami harap Anda untuk tidak beranjak kemana-mana terlebih dahulu, karena di akhir video nanti akan ada sebuah pesan yang sangat berharga buat kita semua. Berawal dari satu kebaikan yang kemudian berdampak pada banyak kebaikan yang lain. Kiranya hal itu pula yang nantinya bisa kita semua lakukan. Dan sahabat UB Indonesia, setelah mendengar kisah mereka tadi, akhirnya kita bisa tahu bahwa keberadaan KDD ini tak lepas dikarenakan adanya campur tangan yang luar biasa dari jajaran aparat pemerintah desa setempat, yang tak henti-hentinya selalu memberi dukungan dan ruang bagi mereka untuk bisa belajar dan berperan aktif di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan melalui video ini, kami berharap semoga dari kisah KDD ini nantinya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga bagi para aparat desa yang lain untuk juga bisa melakukan hal yang sama. Mari kita buka ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi saudara-saudara kita yang difabel untuk berkarya, agar mereka bisa terus semangat dalam menjalani hidup, dan hidup mereka bisa menjadi berkah manfaat bagi banyak orang. Sekian jumpa kita kali ini. Salam UB Indonesia.